Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Amoriski dengan NIM 1221127 Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Aplikom Statistik untuk materi modul 6 atau modul 12 tentang regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari masalah regresi berganda, Anda harus menguasai dan memahami dahulu regresi sederhana, karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Satu hal lagi yang penting, regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya terkait regresi, mari kita latihan soal untuk modul ke-12 ini. Di sini ada 2 soal. Nah, ini latihan 8 nomor 1. PT Maju Mundur Informatika MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Jadi ini variabelnya ada daerah, penjualan, promosi, dan juga stand. Untuk tampilannya di SPSS seperti ini, untuk variabel view-nya. Nah, ini kemudian untuk jenis datanya ada data nominal sama data scale. Kemudian ini untuk data view-nya sudah saya salin ya teman-teman di aplikasi SPSS. Kemudian langsung ke prosesnya. Untuk ke prosesnya sendiri itu langkah-langkahnya eh, langkah-langkahnya langkah-langkahnya kita lihat di sini. Nah, ini eh, langsung saja ke analisis ya teman-teman. Ini kan udah tadi buka data baru pada SPSS, kemudian lengkapi variabel view dan kemudian masukkan data pada data editor. Kemudian klik analyze. Kemudian pilih yang regression, pilih yang linear. Kemudian akan tampil akan tampil kotak dialog seperti ini. Kemudian eh, isikan untuk kolom dependen dengan variabel ini. Dependen itu variabel penjualan. Nih, dependen itu variabel penjualan. Nah, kemudian kalau independen, sedangkan untuk kolom independen dengan eh, ini ya teman-teman, masukkan variabel promosi dan juga stand. Nah, kemudian eh,
selection variabelnya ini mungkin daerah ya teman-teman. Untuk nah seperti ini. Cache label. Nah, kalau sudah klik tombol statistik ya ini. Kemudian sehingga muncul kotak dialog seperti pada gambar dan sesuaikan dengan pilihan-pilihannya. Nah, ini sudah dicentang estimate, kemudian model fit, R squared change, kemudian descriptives, kemudian part and partia correlation itu dicentang semua ya teman-teman. Kemudian pilih yang nah ini sudah. Kalau sudah kita klik tombol plot sehingga ini plot. Ini di continue dulu ya teman-teman. Kemudian klik tombol plot. Kemudian sesuaikan dengan pilihannya. Ini pakainya histogram. Oke. Selanjutnya klik continue untuk kembali. Nah, klik continue. Kemudian klik tombol option. Nah, ini kemudian disesuaikan. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Kita klik continue. Kemudian klik continue untuk kembali ke nah benar. Kemudian klik OK. Nah, ini ya teman-teman untuk hasilnya masih proses. Nah, ini. Jadi untuk hasilnya ada 4, kemudian untuk meannya itu untuk mean ini. Jadi untuk mean dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Mean dari promosi adalah 34,53 dengan deviasi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Mean dari stan adalah 187,93 dengan deviasi standar sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stan adalah kuat. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square
sama dengan 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stan dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, atau 100 kurangi 94,9%. Kolom STD error of estimate sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,983 lebih besar lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan 41,113. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom under standardized coefficients. Dari kolom B ini didapat konstan 60,786, kemudian sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stan 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2. Keterangan Y sama dengan variabel penjualan, X1 sama dengan variabel promosi, dan X2 sama dengan variabel stan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman, tadi sempat lupa untuk di histogramnya seperti ini. Nah, ini untuk histogramnya dari dependent variabel penjualan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ini ada 3 variabel, yaitu usia, pengalaman kerja, dan juga income. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan standar deviasi 0,05. Jadi ini ya teman-teman, untuk datanya sudah saya salin di aplikasi SPSS, dan di sini ada variabelnya, ada income atau pendapatan, dan pengalaman kerja, atau ini saya tulis BK karena di SPSS-nya itu tidak terdeteksi kalau ditulis terlalu panjang. Kemudian ada usia. Kemudian data view-nya seperti ini. Sama ya teman-teman, seperti yang di soal. Kemudian langsung ke analisis. Analisisnya itu sama seperti tadi. Untuk langkah-langkahnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, klik analyze. Kemudian kita pilih yang regression, kemudian pilih yang linear. Nah, di sini dependent-nya itu income, dan independennya ada pengalaman kerja. Independennya itu ada usia dan juga pengalaman kerja. Kemudian kita klik statistik.
Nah, ini dicentang semua ya teman-teman, sama seperti tadi langkah yang pertama itu. Nah, kemudian kalau udah kita klik continue. Langsung ke plots. Nah, ini langsung saja kita pilih histogram ya teman-teman. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik option. Nah, ini udah sama seperti tadi. Sudah ke centang sendiri, kemudian klik continue. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini udah muncul tuh hasilnya. Nah, ini kurang lebar ya teman-teman. Bentar. Diperbesar dulu. Nah, ini itu mean dari income adalah 2999,91, kemudian dengan deviasi standar sebesar 9652,404 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Kemudian mean dari usia adalah 29,36 dengan deviasi standar sebesar 5,732 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Kemudian mean dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar sebesar 1,849 dan jumlah data yang tersebar atau N sama ya teman-teman, sebesar 11. Kemudian untuk korelasinya, nah ini untuk korelasinya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan juga usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Kemudian nilai dari nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara pengalaman kerja dan juga usia. Ralat ya teman-teman, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan juga pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Kemudian kita masuk ke model summary. Oke, untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,902. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square sama dengan 0,877 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa income dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, atau 100 dikurangi 90,2%.
kolom STD error of estimate sebesar 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income 2990,91. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom Understandized Coefficients. Dari kolom B ini didapat konstan min 0, min 0, min 0, nah ini min 1,10591,034, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia yaitu 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerja 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan min 10591034 ditambah 1207,730 ditambah 1876,824 X2. Keterangan Y sama dengan variabel income, X1 sama dengan variabel usia, dan X2 sama dengan variabel pengalaman kerja. Untuk gambar untuk tabel histogramnya bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Dependent variabelnya income. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.